Hari ini Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi. Sri Purnomo sebelumnya pekan lalu sempat mengikuti vaksinasi COVID-19. Sampai sekarang, pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita, bahkan dunia. Sekalipun vaksin dari berbagai negara sudah dikembangkan, namun untuk menghentikan semua ini, vaksin saja tidaklah cukup. Diperlukan kedisiplinan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Akan tetapi, berbicara soal pandemi, ada hal yang unik. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat sebuah pameran karya seni visual. Cukup unik karena saya melihat ada sebuah karya seni batik yang mengangkat tema tentang pandemi saat ini. Saya cukup tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang karya seni ini. Batik cerita adalah sebuah karya seni yang memiliki ciri khas adanya latar belakang peristiwa yang diambil dari cerita rakyat, legenda, ataupun mitologi pada suatu wilayah. Dan saya mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa berbincang langsung dengan salah seorang seniman batik cerita yang berada di kota Bandung. Aryesa Pandanwangi, seorang perupa dan juga seorang akademisi, banyak bertutur tentang batik cerita ini. Batik bercerita itu ada satu rangkaian cerita dari A sampai Z yang diangkat ke atas permukaan kain. Itu bisa diceritakan dengan menggunakan ungkapan, misalnya dengan ungkapan bahasa rupa. Sehingga karya seni ini dari awal cerita sampai akhir cerita itu terdapat dalam satu bidang. Biasanya, Ibu dalam membuat batik cerita, latar belakang apa yang menjadi sumber inspirasi dalam batik cerita? Jadi tema-tema itu ada cerita diangkat dari legenda, kemudian dari cerita-cerita mitos, kemudian juga ada yang dari cerita rakyat. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya seperti apa sih asal-usul Cirebon, kemudian mitos seperti apa sih itu Nyi Roro Kidul. Tapi kita juga menggambarkan Nyi Roro Kidul misalnya. Biasanya kan digambarkan dengan wajah yang mistis, kemudian warna-warna yang dieksplor dengan warna hijau. Kita justru mengangkat jadi ke ranah kontemporer dan dikaitkan dengan situasional saat ini. Cerita Nyi Roro Kidul dengan masker itu mungkin belum ada, tapi kita mengangkat di atas batik bercerita itu menjadi Nyi Roro Kidul bermain di dalam laut kemudian menggunakan masker. Itu jadi kita mau menyampaikan satu message bahwa tokoh dari cerita kuno saja menggunakan masker, apalagi kita yang hidup di masa modern ini. Kemudian juga saya mengangkat cerita tentang tokoh pahlawan dari Cirebon, perempuan, itu juga digambarkan dengan menggunakan masker. Jadi rata-rata saya juga mengangkat cerita-cerita rakyat ini diangkat menjadi situasional saat ini. Riza, tantangan nih buat Riza, bisa nggak nih Riza bikin batik bercerita dengan versinya Riza? Kan kalau anak-anak milenial ini pasti out of the box ya cara berpikirnya, kreativitasnya pasti jauh lebih luar biasa. Waduh, bisa gak ya? Saya mendapatkan tantangan langsung dari Bu Esa untuk membuat sebuah karya seni batik cerita. Ini karya batik yang saya buat. Jika saya tangkap, artinya batik cerita ini bukan hanya sebuah karya seni tulis, tetapi juga menjadi sebuah karya yang bisa menyimpan jejak sejarah dan situasional pada masa itu. Dari perbincangan dengan Bu Esa, saya banyak belajar bahwa seni terus mengalir tanpa bisa ditahan, bergerak dengan humanis dan berkarya dengan dinamis, mengikuti situasional yang terjadi.